Salam kenal teman-teman semua, saya Mia Fatmawati. Pada kesempatan ini, saya akan paparkan refleksi perjalanan Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan Indonesia. Peribahasa bilang, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Perjalanan Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan Indonesia dimulai ia bergabung dengan organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tahun 1908. Beliau gemar mencari ilmu di berbagai tempat. Salah satunya ia menggeluti profesi sebagai wartawan, di mana salah satu surat kabar yang pernah menjadi tempatnya berkarya yaitu Utusan Hindia dan Kaum Muda. Tulisannya dinilai sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti penjajahan. Pada 25 Desember 1912, ia juga membentuk Index Party, partai politik nasionalisme pertama bersama Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, di mana ia menciptakan ini untuk mewujudkan kemerdekaan. Komite ini bertujuan untuk mengkritik pemerintah Belanda yang menggunakan uang dan sumber daya wilayah jajahannya untuk mengadakan perayaan-perayaan. Salah satunya yaitu saat pemerintah Belanda hendak merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis. Kritikan tersebut dituangkan Ki Hajar Dewantara di dalam surat kabar The Express milik Douwes Dekker, yaitu, sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saya tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Kutipan tersebut berjudul dengan Als ik eens Nederlander was, artinya seandainya aku seorang Belanda. Nah, dari kritikan tersebut membuat marah pemerintah Belanda sehingga Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Pulau Bangka, yaitu pada tahun 1913. Tidak lama dari pengasingan Ki Hajar Dewantara, tulisan Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang diniatkan untuk membantunya juga dianggap Belanda sebagai tulisan menghasut rakyat, sehingga keduanya juga diasingkan, di mana Douwes Dekker dibuang ke Kupang, sementara Dr. Cipto Mangunkusumo ke Pulau Banda. Kembalinya ia ke tanah air, ia ingin fokus membangun pendidikan sebagian alat perjuangan meraih kemerdekaan. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan bercorak nasional bersama teman-temannya yang bernama Perguruan Nasional Taman Siswa. Perguruan ini menekankan pendidikan dengan rasa kebangsaan pada siswa. Pada siswa ditanamkan rasa mencintai bangsa dan tanah air untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Pada tahun ini, ia juga merubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Setelah kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara sempat menjadi Menteri Pendidikan dalam kabinet presidensial, kabinet pertama yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara pada tahun 1959 wafat dan pemerintah menobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan dan refleksi, yaitu perjalanan pendidikan nasional semakin tahun semakin berubah menjadi lebih baik. Walaupun kurikulum pendidikan di Indonesia sering mengalami perubahan, hal tersebut merupakan konsekuensi logis dan terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.
Artinya, kurikulum yang direvisi sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi karakteristik peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru bagaikan seorang petani, hanya bisa menanam, tetapi tidak bisa memaksa tanaman tersebut untuk berbuah. Baik. Kemudian, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan nilai. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tubuhnya kodrat anak, bukan dasarnya. Itulah hasil paparan saya mengenai perjalanan Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan Indonesia. Apabila ada salah, saya mohon maaf dan tolong diperbaiki. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa kawan-kawan.